Seorang arkeolog bernama Li Feng dan timnya pergi ke pegunungan untuk mencari artefak kuno. Di dalam gua mereka berhasil menemukan sebuah kuil yang dikelilingi dengan patung kepala ular. Lalu di sana Ji Hong menemukan cincin aneh dari patung ular. Dan saat cincin itu diputar, tiba-tiba semua patung ular yang berada di sana bergerak. Lalu di atas muncul patung naga Zu. Seorang fotografer yang melihat itu merasa tertarik dan langsung memanjat patung naga Zu untuk memotretnya. Lalu ia melihat suatu benda yang menutupi mata kiri naga dan ternyata itu adalah cermin Kunlun yang selama ini mereka cari. Dari bawah Ji Hong berteriak melarang fotografer untuk melihat cermin itu. Namun si fotografer tetap menatapnya sehingga cermin tersebut langsung mengeluarkan api berwarna biru yang seketika saja membakar tubuh si fotografer. Dan bersamaan itu patung-patung ular lain yang berada di sana langsung hidup dan menyerang para tim. Saat hendak akan kabur, Ji Hong teringat dengan cermin Kunlun barusan. Akhirnya ia pun kembali untuk mengambil cermin itu. Dan setelah berhasil mengambil cermin itu, sayangnya mereka terkepung oleh pasukan ular. Lalu Li Feng yang merasa dirinya sudah tidak akan selamat, akhirnya ia pun melemparkan cermin itu kepada anak buahnya yang bernama Jiang Ho. Namun Jiang Ho gagal menangkap cermin itu dan membuatnya jatuh. Lalu Jiang Ho memutuskan untuk kabur dan menjadi satu-satunya orang yang berhasil selamat dari insiden ini. Semenjak kejadian itu, Li Feng dan Ji Hong dianggap sebagai pembunuh yang bertanggung jawab atas kematian semua para krunya. Lalu anak Li Feng dan Ji Hong yang bernama Li Xiang pun terkena imbasnya karena dirinya dikucilkan dari masyarakat akibat kesalahan orang tuanya. Singkat cerita, Li Xiang yang sudah dewasa bertekad ingin membersihkan nama buruk orang tuanya yang dianggap sebagai pembunuh. Lalu ia berusaha mencari informasi dari ekspedisi terakhir orang tuanya kepada Jiang Ho yang saat ini tinggal di rumah sakit. Di sana Jiang Ho sempat melarang Li Xiang untuk mencari cermin Kunlun karena cermin itu sangat berbahaya. Namun tidak lama datanglah petugas polisi yang ingin menangkap Li Xiang dan temannya karena telah masuk tanpa izin. Yu mencoba untuk menahannya sementara Li Xiang masih berusaha mencari informasi dari Jiang Ho. Namun sayangnya polisi berhasil masuk dan mereka pun tertangkap. Ketika di penjara, untungnya Li Xiang dan Yu dibebaskan oleh teman wanitanya yang bernama Lu Yao. Di sana Li Xiang memberitahu kalau menurutnya cermin Kunlun telah jatuh di sungai dekat desa Qian. Dan ia pun dengan Yu berencana untuk pergi ke sana. Lalu sebagai ucapan terima kasih, Li Xiang akan mentraktir Lu Yao untuk makan malam. Kemudian malam harinya mereka bertiga makan malam. Dan di saat Lu Yao sedang sibuk berbenah, Yu menyuruh Li Xiang untuk jujur mengenai perasaannya kepada Lu Yao. Karena Yu tahu bahwa Lu Yao sangat menyukai Li Xiang. Namun Li Xiang tidak mau mengungkapkan perasaannya karena mereka bertiga adalah sahabat sejak kecil. Sementara di rumah Lu Yao yang sedang membereskan surat-surat, dirinya tidak sengaja menemukan sebuah surat dari desa Wuxi. Dan saat dibuka, ternyata desa Wuxi adalah desa yang terletak dekat dengan sungai Qian yang selama ini dicari-cari oleh Li Xiang. Li Xiang yang penasaran pun tentu saja langsung membuka surat itu dan di dalamnya ada foto cermin Kunlun dan tim penelitian orang tuanya. Lalu si pengirim mengatakan kalau cermin itu mungkin sangat penting bagi Li Feng dan juga Ji Hong. Maka dari itu, ia meminta ahli warisnya untuk mengambil cermin itu di desa Wuxi. Jadi selama ini Li Xiang selalu dikucilkan oleh masyarakat karena mereka menganggap orang tua Li Xiang telah membunuh anggota tim ekspedisinya. Dan jika Li Xiang berhasil menemukan cermin Kunlun dan saksi mata, maka nama orang tuanya akan bersih dari semua tuduhan. Di sini Yu bertekad akan membantu Li Xiang untuk mencari cermin itu. Namun tiba-tiba Yu disuruh ibunya untuk masuk ke rumah karena ibu Yu tidak suka dengan Li Xiang yang dituduh anak pembunuh. Kemudian Li Xiang meminta tolong Lu Yao untuk membeli tiket pergi ke desa Wuxi. Namun Lu Yao yang sudah tidak tahan lagi mencoba menanyakan tentang perasaan Li Xiang kepadanya. Di sini Li Xiang pun hanya diam saja dan hal ini membuat Lu Yao kesal dan tidak mau ikut campur lagi dengan urusan Li Xiang. Keesokan paginya Li Xiang dan Yu pergi ke desa Wuxi menggunakan bis. Dan saat malam hari mereka pun tiba di desa Wuxi. Dan ternyata desa itu sangat sepi.
Lalu Lixiang dan Yu memutuskan untuk berkeliling dan menurut informasi yang beredar desa Wuxi selalu dilanda banjir. Namun setelah ekspedisi terakhir orang tua Lixiang anehnya desa itu tidak lagi kebanjiran. Disinilah Lixiang menganggap kalau cermin Kunlun telah melindungi desa Wuxi dari bencana banjir. Kemudian mereka berdua masuk ke dalam kuil yang ada di desa itu. Dan di sana mereka melihat sebuah kotak aneh yang ditutupi kain merah. Lalu ketika dibuka ternyata ada cermin Kunlun di dalamnya. Di sini Lixiang tentu saja berniat ingin mengambilnya. Namun Yu melarangnya karena ia merasa mereka harus meminta izin terlebih dahulu. Tetapi Lixiang tidak peduli dan langsung mengusap cermin itu. Dan tiba-tiba saja mereka mendengar suara aneh. Lalu datanglah warga desa yang marah-marah karena menganggap Lixiang dan Yu telah mencuri cermin Kunlun. Di sini Lixiang dan Yu berusaha untuk kabur ke dalam hutan, namun para warga desa masih mengejar mereka. Di saat mereka berdua mulai terkepung, tiba-tiba Lu Yao datang menggunakan mobil. Dengan cepat, Lixiang dan Yu langsung masuk ke dalam mobil dan segera bergegas kabur. Namun sayang mobilnya malah menabrak sebuah pohon. Setelah berhasil menghidupkan mobil, Lu Yao langsung menginjak gas, namun banyak para warga yang menghadang. Sehingga Lu Yao pun memutuskan untuk banting setir dan membuat mobilnya masuk ke dalam jurang. Dan di saat itulah tiba-tiba cermin Kunlun bersinar. Beberapa saat kemudian Lixiang, Lu Yao, dan Yu terbangun di tempat yang aneh. Dan mereka juga baik-baik saja padahal sebelumnya mereka telah terjatuh ke dalam jurang. Lalu Yu memberitahu kalau cerminnya telah hilang entah kemana. Dan tiba-tiba mobil yang mereka naiki meluncur ke bawah. Kemudian Lixiang menyalahkan Yu yang tidak bisa menjaga cermin Kunlun dengan baik. Lalu Lixiang bertanya mengapa Lu Yao datang. Bukannya ia tidak mau ikut campur lagi dengan urusannya. Lu Yao pun menjawab jika ia datang bukan karena Lixiang, melainkan demi mengembalikan nama baik orang tuanya Lixiang. Di sini Yu berkata jika ia akan membantu menemukan cermin Kunlun yang hilang bagaimanapun caranya. Dan di saat Lixiang akan menyalakan rokoknya, tiba-tiba dari belakang muncul seekor ular raksasa. Ular itu lalu mendorong mobil mereka hingga terguling. Lixiang langsung keluar dari dalam mobil dan di saat ular itu akan menyerang, tiba-tiba dua pendekar datang menyelamatkan Lixiang. Mereka berdua bernama Lei Li dan Peng Xing. Ular itu lalu menendang Lei Li hingga membentur tiang batu. Sementara Peng Xing diserang sisik ular hingga terpental. Lalu ketika ular itu berniat menyerang Peng Xing, tiba-tiba pendekar bernama Bai Ling datang menyelamatkannya. Lei Li dan Peng Xing langsung mengeluarkan energi Qi untuk menghalangi ular kabur. Sementara Bai Ling menusuk ular itu dengan tombaknya sehingga membuat si ular berubah menjadi sosok wanita bernama Hong Yang. Sebelum dibunuh, Hong Yang mengatakan kalau sebentar lagi mereka semua akan mati. Kemudian Bai Ling memperkenalkan dirinya dan kedua rekannya kepada Lixiang dan yang lain. Mereka bertiga adalah murid dari Master Jing Hai. Lalu Lei Li dan Peng Xing menghancurkan semua benda-benda milik Lixiang dan teman-temannya karena benda-benda itu bisa membuat naga api melacak lokasi keberadaan mereka. Di sini Lixiang pun merasa kalau mereka bertiga telah memasuki dunia gaib. Karena Lu Yao, Lixiang, dan Yu tidak terluka sama sekali. Padahal mereka telah jatuh ke jurang dan itu artinya mereka bertiga memang telah memasuki dunia gaib. Dengan santai Bai Ling mengatakan kalau cermin Kunlun lah yang membuat mereka masuk ke dalam alam ini. Lalu Bai Ling menjelaskan kalau ia diperintahkan Master Jing Hai untuk menjemput Lixiang dan teman-temannya. Kemudian Bai Ling menciptakan portal kemana saja menggunakan kekuatan Qi-nya untuk pergi menuju desa Kunqiu. Lalu Bai Ling menceritakan jika zaman dahulu hiduplah para dewa. Hingga suatu hari muncullah makhluk jahat yang bernama Nagazu dan menganggap dirinya adalah dewa terkuat. Lalu Nagazu membuat kehancuran dan masalah di alam ini. Tapi untungnya saat ini Nagazu telah terkurung di istana Chunyang dan ia tidak akan bisa keluar tanpa bantuan dari cermin Kunlun. Sementara itu di tempat tadi muncul sosok misterius yang menghampiri siluman Hong Yang dan ternyata ia adalah naga api yaitu anak dari Nagazu.
Lalu naga api mengambil puntung rokok milik Lixiang dan mulai melacak lokasi keberadaan Lixiang saat ini. Tidak hanya itu, naga api juga menghidupkan kembali Hongyang. Kemudian di desa Quinqiu, Bailing membawa Lixiang and the gang ke kuil Master Jinghai. Di sini Lixiang dan yang lain pun terkejut melihat penampakan Master Jinghai yang sudah menjadi mumi. Lalu Laili memberitahu jika Master Jinghai telah berubah menjadi roh karena pada zaman dahulu Master Jinghai meminjam kekuatan sakti dari dewa kuno untuk mencokel mata kanan Nagazu yang merupakan cermin Kunlun. Dan hal itu ternyata berhasil membuat Nagazu tertidur dengan abadi. Namun siapa sangka mata kanan Nagazu yang merupakan cermin Kunlun itu menghilang entah kemana. Bailing mengatakan jika Lixiang ingin mengetahui di mana letak cermin itu berada, maka dia bisa menanyakannya kepada roh Master Jinghai. Bailing kemudian mengeluarkan kekuatan Qi untuk membuka pintu kuil itu. Lixiang, Lu Yao, dan Yu lalu masuk ke dalam kuil itu dan saat di dalam mereka menemukan patung besar yang dirantai. Dan ketika pintu ditutup kembali, tiba-tiba patung besar itu bergerak. Lixiang dan yang lain pun panik. Lalu Yu bertanya kepada patung itu di mana letak cermin Kunlun berada. Namun patung itu malah memukul Yu dan mengamuk di sana. Lixiang ingin menolong Lu Yao, namun ia malah terkena pukulan. Lalu patung itu memukul Lu Yao hingga terlempar jauh. Dari belakang, Yu yang sudah bangkit kembali mengambil palu kecil dan menyerang patung. Namun patung itu langsung melempar Yu. Lixiang lalu mengambil tongkat besi dan menusuk kepala patung itu hingga putus. Namun patung itu tetap hidup kembali menggunakan kepala lain. Sementara di luar, Bailing melihat dupa yang masih menyala. Dan itu artinya Lixiang dan yang lainnya masih hidup. Jika Lixiang dan kawan-kawan berhasil mendapatkan kekuatan Qi dari Master Jinghai, berarti mereka bertiga benar-benar pahlawan yang diramalkan akan menyelamatkan desa ini. Sementara di dalam, Lu Yao dan Yu masih berusaha melawan patung. Namun patung itu sangat kuat dan membuat Lu Yao pingsan. Sedangkan Yu sudah tidak berdaya lagi karena terus-terusan diserang si patung secara brutal. Sementara Lixiang juga tidak bisa apa-apa. Dan di saat itulah Lixiang mendengar suara-suara aneh yang mengatakan kalau kedua sahabatnya akan mati akibat kesalahan Lixiang. Patung raksasa lalu menghadang Lixiang dan kemudian mengarahkan palunya. Namun tiba-tiba saja Lu Yao mampu menahan palu raksasa itu dengan mudah. Bahkan ia juga berhasil menghancurkan patung itu hingga kecil-kecil. Dan ternyata Lu Yao telah mendapatkan kekuatan Qi dari Master Jinghai. Tidak hanya itu, Yu juga bisa mengumpulkan kepingan-kepingan patung itu menjadi bola dan ternyata ia juga mendapatkan kekuatan Qi. Kepingan-kepingan patung itu lalu berkumpul kembali dan berkata kalau Nagazu sudah menemukan lokasi tempat ini. Dan sepertinya sebuah bencana yang diramalkan akan segera terjadi. Dan tiba-tiba muncul sosok pria tua yang ternyata itu adalah Master Jinghai. Jinghai lalu mengatakan dahulu ia pernah membuat ramalan bahwa akan muncul kekuatan ajaib di saat petaka terjadi. Dan kekuatan itu akan membantu menyelamatkan desa Quinqiu, yang mana kekuatan yang Master Jinghai maksud yaitu Lixiang, Yu, dan Lu Yao. Jinghai lalu meminta Lixiang CS untuk membantu desa Quinqiu dari ancaman Nagazu. Namun ternyata Lixiang menolaknya karena tujuan dia ke sini hanya untuk mencari cermin Kunlun agar mereka bisa kembali pulang. Melihat tingkah Lixiang yang egois, Master Jinghai langsung teringat dengan adiknya. Jinghai lalu bercerita bahwa selama ribuan tahun dia dan penduduk desa Quinqiu telah bertempur melawan Nagazu. Di sini Jinghai menyalahkan adiknya karena telah membawa kabur cermin Kunlun. Mendengar cerita itu, Lixiang tertarik dengan adiknya Master Jinghai dan ia langsung menawarkan kesepakatan yang dimana dirinya akan membantu desa Quinqiu asalkan mereka diberitahu letak cermin Kunlun berada. Master Jinghai menjawab jika adiknya saat ini tinggal di balik rawa petir. Kemudian mereka bertiga pun keluar dari dalam kuil. Semua penduduk yang melihatnya langsung merasa senang karena Lixiang dan teman-temannya telah berhasil mendapatkan kekuatan Qi, dan itu artinya mereka bertiga memang orang-orang yang diramalkan untuk mengalahkan Nagazu. Namun Lixiang malah berbohong dengan mengatakan jika Master Jinghai tidak menyuruh mereka bertiga untuk melindungi desa Quinqiu, melainkan menyuruh Bailing untuk mengantarkan mereka ke rawa petir untuk mengambil cermin Kunlun.
Mendengar itu semua penduduk pun tidak percaya karena Master Jinghai tidak mungkin berkata seperti itu. Namun Bailing tetap percaya dan menyuruh Lixiang dan yang lainnya untuk segera bersiap-siap pergi ke rawa petir. Di tempat lain, naga api dan Hongyang sedang berusaha menghancurkan perisai yang melindungi desa Kunkyu. Sebelum berangkat, Yu menanyakan mengapa Lixiang membohongi penduduk kota. Dengan santai, Lixiang menjawab kalau ia tidak ingin kedua temannya ini mati. Namun Yu sendiri tidak mau pergi karena dia ingin melindungi desa ini dari naga Zu sebab Master Jinghai telah memberikan kekuatan Shi kepada mereka. Lalu Lixiang berkata kalau semua yang terjadi saat ini hanyalah mimpi belaka dan mimpi ini akan segera berakhir. Namun Yu tetap bersikeras ingin melindungi para warga. Lixiang pun akhirnya meminta pendapat kepada Lu Yao dan Lu Yao pun menyuruh Yu untuk mengikuti Lixiang mencari cermin. Kemudian Bailing menyuruh Peng Xing dan Lai Li mengantarkan Lixiang dan teman-temannya menuju rawa petir. Dan akhirnya mereka pun pergi menggunakan portal. Sementara itu para warga akan bersiap-siap menyambut kedatangan naga api dan Hongyang. Tidak lama mereka berdua pun sampai. Bailing lalu memerintahkan para warga untuk menyerang sehingga terjadilah pertarungan dahsyat di sana. Dan siapa sangka kekuatan Qi dari naga api sangatlah kuat dan berhasil melemparkan beberapa orang sekaligus. Tidak hanya itu, Hongyang juga berhasil membantai para warga di sana. Di tempat lain, Lu Yao tiba-tiba mendapatkan penglihatan jika para penduduk desa Qinkyo sedang dibantai habis oleh naga api dan Hongyang. Peng Xing lalu memberitahu jika kekuatan Qi di dalam tubuh Lu Yao memiliki hubungan dengan kekuatan Qi para penduduk. Maka dari itulah ia pun bisa melihat pembantaian yang terjadi saat ini. Dan ternyata Yu juga bisa melihat hal yang sama. Peng Xing pun memberitahu jika untuk membangkitkan naga Zu, naga api harus memusnahkan semua kekuatan Qi dari desa Kunkyu. Dan jika naga Zu berhasil dibangkitkan, maka tempat ini akan kiamat. Sementara di istana Chunyang, tempat naga Zu tertidur, terdapat sebuah patung tangan berapi dan satu tangan menunjukkan kekuatan Qi dari satu warga Kunkyu. Dan di saat api itu padam berarti orang itu telah meninggal. Di tempat lain, naga api berhasil membunuh Bailing sehingga tidak tersisa lagi penduduk kota Kunkyu. Yu yang merasa kasihan meminta Lixiang untuk kembali ke desa karena sebelumnya mereka telah berjanji kepada Master Jinghai untuk melindungi desa. Mendengar itu akhirnya Lai Li tahu jika Lixiang telah berbohong. Tentu saja Lai Li pun marah dan hampir membunuh Lixiang. Lixiang lalu berkata jujur jika dia tidak memiliki kekuatan Qi seperti kedua teman-temannya. Mendengar itu Peng Xing dan Lai Li pun menyebut Lixiang bukanlah pahlawan seperti yang diramalkan Master Jinghai. Dan mereka akan tetap mengantarkan Lixiang dan kedua temannya pergi menuju rawa petir. Hingga akhirnya mereka pun sampai juga di rawa petir. Dan menurut informasi di ujung rawa petir ini terdapat sebuah hutan Jing yang merupakan tempat kelahiran dewa kuno bernama Puki. Yang dimana kekuatan dewa Puki ternyata berhasil membuat naga Zu tidak bisa memasuki hutan itu. Dan jika nanti mereka masuk ke rawa petir, mereka dilarang untuk berbalik. Karena jika melanggarnya, maka mereka akan disambar petir hingga mati. Namun tiba-tiba dari belakang muncul Hongyang, sehingga pertarungan pun terjadi cuy. Siapa sangka Hongyang sangat kuat dari sebelumnya. Hongyang lalu berubah wujud menjadi ular raksasa. Dan saat akan menyerang, Lu Yao mendorong Lixiang dan hal itu membuat Lu Yao terlempar ke rawa petir. Peng Xing lalu menyuruh Yu dan Lixiang untuk masuk ke dalam rawa petir karena mereka berdua harus mempertahankan kekuatan Qi pemberian dari Master Jinghai. Lai Li dan Peng Xing lalu bertarung melawan Hongyang, sementara Yu dan Lixiang berlari di rawa petir. Namun siapa sangka Hongyang sangat kuat dan berhasil membunuh Lai Li dan Peng Xing. Hongyang lalu memasuki rawa petir untuk memburu Lixiang dan kedua temannya. Yu langsung naik ke atas pohon untuk melihat pergerakan Hongyang, serta memberikan arahan kepada Lixiang dan Lu Yao agar selamat. Hongyang yang kesal kemudian mengibaskan ekornya untuk menyerang Yu, dan Yu akhirnya terjatuh.
Dan disinilah Yu tidak sengaja telah berbalik. Seketika saja petir-petir pun mulai menyambar dan mengenai Hongyang. Yu menyadari jika kekuatan Qi miliknya bisa melindungi teman-temannya dari sambaran petir, karena ia bisa menciptakan perisai pelindung dan menyuruh Lixiang dan Lu Yao untuk pergi. Pada akhirnya Lixiang berhasil melewati rawa petir, namun di belakang Hongyang masih hidup dan berusaha maju untuk menyerang Lu Yao. Tapi untungnya Yu keburu datang dan langsung menusuk kepala Hongyang dengan pedangnya. Disinilah Yu merasa jika dirinya harus berkorban demi melindungi kedua temannya. Yu lalu mengarahkan pedangnya ke langit dan petir langsung menyambarnya hingga membuat Yu dan Hongyang tewas hancur berkeping-keping. Namun Lixiang tetap menganggap kejadian ini hanyalah mimpi dan akan segera berakhir. Dia yakin Yu masih hidup dan sedang menunggunya. Lixiang kemudian mulai mencari cermin agar dia bisa kembali ke dunia nyata. Lu Yao akhirnya berhasil menemukan cermin itu. Lu Yao lalu mencoba menyadarkan Lixiang kalau semua yang terjadi saat ini adalah nyata. Namun Lixiang tetap tidak percaya dan kini Lu Yao tahu mengapa Lixiang tidak mempunyai kekuatan Qi, yaitu karena dirinya egois. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri dan seharusnya mereka membantu kota Kunkyu, bukannya pergi ke rawa petir ini. Lixiang kemudian meminta Lu Yao untuk menggenggam tangannya. Namun Lu Yao ragu dan tiba-tiba di rawa petir muncul sosok yang mirip dengan Lixiang meminta tolong kepada Lu Yao. Di sini Lu Yao berniat untuk menolongnya. Namun Lixiang yang ada di sampingnya melarangnya dan berkata kalau itu adalah sebuah jebakan. Lu Yao yang kebingungan pun bertanya tentang perasaannya kepadanya. Di sini Lixiang yang di sampingnya hanya diam saja, sementara Lixiang yang ada di rawa menjawab kalau dia sangat mencintai Lu Yao. Mendengar itu Lu Yao langsung turun ke dalam rawa untuk menyelamatkan Lixiang yang ada di sana. Dan ternyata Lixiang yang berada di rawa adalah palsu. Dia adalah naga api yang menyamar. Di sini Lixiang tidak bisa menolong Lu Yao karena naga api menahannya. Hingga akhirnya Lu Yao pun meninggal tersambar petir. Naga api tidak membunuh Lixiang karena dia tidak memiliki kekuatan Qi, dan jika ingin diampuni naga api menyuruh Lixiang membawa cermin Kunlun ke istana Chunyang. Naga api itu kemudian pergi. Di dalam istana Chunyang tersisa satu api lagi yang menyala. Berarti tersisa satu kekuatan Qi lagi, yaitu milik naga api itu sendiri. Naga api itu pun akhirnya memutuskan untuk bunuh diri agar bisa membangkitkan ayahnya, yaitu Naga Zu. Singkat cerita, setelah siuman, Lixiang melihat sosok orang tua yang ternyata dia adalah adiknya Master Jinghai yang bernama Achong. Lixiang lalu menyalahkan Achong karena tidak menolongnya. Namun Achong malah balik menyalahkan Lixiang karena telah memilih kabur ke rawa petir daripada menolong desa Kunkyu. Achong selama ini tidak percaya dengan ramalan pahlawan yang diramalkan oleh Jinghai. Achong lalu memberikan cermin Kunlun kepada Lixiang dan menyuruhnya untuk kembali ke tempat dia berasal. Namun Achong mengatakan kalau Lixiang juga bisa memilih untuk membantu teman-temannya dan desa Kunkyu dengan cara membunuh Naga Zu. Semua itu adalah pilihan Lixiang. Lixiang pun ragu. Achong lalu berkata kalau ia melihat di mata Lixiang kalau Lixiang sama seperti dirinya yang memilih mengasingkan diri di rawa petir. Selama ini Achong hanya melihat lingkungan sekitar melalui cermin sehingga membuat dirinya tidak memiliki rasa empati lagi. Mendengar hal ini, Lixiang pun tidak mau menjalani kehidupan seperti itu. Lixiang merasa bertanggung jawab atas kematian kedua sahabatnya. Jika tidak bisa bersama lagi dalam hidup, Lixiang akan menyusul kedua sahabatnya di akhirat. Lixiang kemudian mengambil cermin Kunlun dan segera pergi ke istana Chunyang. Achong sempat melarangnya karena Lixiang tidak memiliki kekuatan Qi. Namun Lixiang tidak peduli karena ia sudah siap untuk mati. Sesampainya di istana Chunyang, Naga Zu pun muncul menyambutnya. Dia lalu berubah wujud menjadi manusia. Naga Zu kemudian meminta cermin yang dibawa oleh Lixiang agar dia bisa keluar dari dalam penjara istana ini. Di sini Lixiang bersedia menyerahkan Kunlun dengan syarat Naga Zu harus menghidupkan kembali orang-orang yang telah dibunuh. Namun Naga Zu langsung menolaknya karena tindakan hal tersebut malah akan membuat Naga Zu kembali terperangkap seperti sebelumnya. Di saat Lixiang berniat pergi, Naga Zu menyeburkan api ke arah Lixiang.
Lixiang lalu menggunakan cermin Kunlun untuk melindungi dirinya sehingga membuat cermin itu hancur. Nagasu pun marah karena tanpa cermin Kunlun dia tidak akan bisa pergi meninggalkan istana Chunyang. Dan ternyata Lixiang memang sengaja menghancurkan cermin agar Nagasu terperangkap di penjara ini. Tentu saja Nagasu marah dan langsung membunuh Lixiang. Di rawa petir tiba-tiba petir menggelegar. Acong lalu berlari mendekati sebuah kolam dan tiba-tiba Lixiang muncul dari dalam kolam itu dan ternyata Lixiang mendapatkan kekuatan Qi dari Dewa Fuqi. Yang dimana ujian Lixiang untuk mendapatkan kekuatan Qi adalah di istana Chunyang. Dan kekuatan Qi yang dimiliki Lixiang yaitu bisa membuat dirinya bangkit kembali setelah dirinya dibunuh. Menyadari kekuatannya sangat unik, Lixiang pun mendatangi istana Chunyang kembali dan lagi. Ia pun tidak peduli harus mati berulang kali karena ia akan berusaha membunuh Nagasu. Hingga Acong pun luluh dan mengajari Lixiang ilmu bela diri. Acong mengatakan kalau Lixiang harus melepaskan segala ambisinya agar dia bisa mengeluarkan kekuatan Qi dari Dewa Fuqi. Sudah ribuan kali Lixiang berusaha melawan Nagasu, namun hasilnya tetap sama. Bahkan saat usianya sudah menua, Lixiang tidak pernah menyerah untuk mengalahkan Nagasu. Sementara Acong yang sudah tua kini meninggal. Namun Lixiang terus berusaha walaupun dirinya sudah semakin tua karena ia bertekad akan mengalahkan Nagasu demi menghidupkan kembali teman-temannya dan penduduk desa Kunkyo. Nagasu pun tertawa melihat Lixiang yang sudah tua. Nagasu lalu mulai menyerang dan siapa sangka kali ini Lixiang mampu menghindari serangan itu. Dengan santai Lixiang membalas serangan Nagasu. Lixiang lalu mengeluarkan kekuatan Qi untuk melawan serangan dari Nagasu. Hingga akhirnya Lixiang yang dianggap culun mampu mengalahkan Nagasu. Dan seketika saja api-api di patung tangan kembali menyala, yang mengartikan penduduk desa Kunkyo termasuk teman-temannya kini sudah hidup kembali. Lixiang kemudian bertemu dengan sosok ayah ibunya. Lixiang lalu meminta sang ayah dan ibunya untuk ikut dengannya. Namun ibunya menolaknya dan memberikan dia gelangnya kepada Lixiang. Ibunya berkata kalau dia akan selalu menemani Lixiang meskipun mereka sudah di akhirat. Lalu ayahnya menyuruh Lixiang untuk kembali menemui kedua sahabatnya yang telah menunggunya. Dan tiba-tiba saja Lixiang terbangun di dalam mobil yang ternyata ia kembali ke dunia nyata. Para medis selalu berdatangan untuk menyelamatkan Lixiang dan teman-temannya yang terluka akibat mobil yang jatuh ke jurang. Namun anehnya Lixiang melihat gelang yang diberikan ibunya ada di tangannya. Setelah sehat, Lixiang, Yu, dan Lu Yao menemui si penulis surat dan ia adalah anak dari pemandu ekspedisi orang tua Lixiang. Cewek itu lalu berkata kalau dia tidak percaya cermin itu bisa menangkal kesialan dan daripada disembah oleh warga desa Wuxi lebih baik cermin itu diberikan kepada orang yang tepat. Maka dari itulah ia pun mengirim surat kepada Lixiang. Cewek itu lalu memberikan sebuah kamera yang dulunya dipakai oleh orang tuanya Lixiang. Cewek itu juga berhasil membujuk warga desa Wuxi untuk mengizinkan Lixiang untuk meminjam cermin itu sementara. Dan film pun tamat.